Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, terima kasih untuk tim Praise and Worship. Pagi hari ini saya sangat bersuka cita karena hadir di tengah-tengah kita semua adalah salah satu mentor saya, kakak rohani saya, Pastor Paul Pitoy. Sedikit cerita mungkin banyak yang belum tahu, dulu waktu saya masih kuliah, waktu masih muda, masih imut-imut, saya ingat masih 20 tahun, masih kuliah. Tetapi saya dimenangkan, ya jadi saya itu ada seseorang yang menginjil dan saya akhirnya menjadi anak Tuhan. Dan di dalam gereja Indonesia yang ada di kota tersebut, ini jauh Bapak Ibu, jauh di sana di Amerika. Bertemu dengan seorang yang cinta Tuhan, yang punya hati untuk Indonesia dan untuk orang Indonesia yang rindu untuk melayani, itu luar biasa. Dan Pastor Paul Pitoy adalah salah satunya. Meskipun beliau tidak tinggal di Indonesia, tapi dia tulen orang Indonesia yang hatinya untuk Indonesia. Beliau adalah salah satu founding pastor yang juga memulai pelayanan di Manado, di Paso City Blessing, di Kolongan dan beberapa pos PI yang lain. Saya cuma sebutin 2 karena cuma pernah kedua, Paso dan Kolongan, yang lain belum pernah Pak. Karena harus pakai boat saya belum berani. Oleh sebab itu mari kita sambut dengan sukacita saya mengundang Pastor Paul Pitoy untuk membagikan firman Tuhan. Haleluya. Welcome. Yeah. Haleluya. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya sangat senang kalau datang di gereja sini. Udah lama tadi ngomong-ngomong sama Pastor Fani, udah mungkin 6 tahun lalu datang. Dan banyak kenangan, terutama sama Pastor Sam almarhum. Ya, jadi banyak mungkin gak tahu, tapi karena dialah yang bermotivasi saya untuk pelayanan di Sulawesi Utara. Mungkin 20 tahun lalu ya. Saya memang di Amerika tapi datang di sini. Akhirnya sekarang di sana udah ada 4 gereja. Gereja di Sulawesi Utara. Ibu Fani udah pergi ke sana. Jadi saya sama gereja ini tanpa sadar setelah melahirkan 4 gereja di Sulawesi Utara. Mau 5, mau 6 sebentar lagi. Amin. Ya. Jadi datang di sini ada saudara ini aman di suatu gereja yang gembalanya sudah terbukti. Macam tadi Pastor Fani bilang, dari masih dia single, masih di studi di Amerika, terus tahun 85 kita pernah datang sama istri saya, datang ke Indonesia melayani, itu 40 tahun lalu, saudara, tanpa sadar. Nah, di Alkitab dibilang Tuhan ada 40 hari, 40 tahun, Tuhan tes orang itu 40. Ada 40 waktu Nuh ada hujan 40, jadi angka tes udah lulus lah. Udah lewat 40 tahun. Dan saya gak muda lagi saudara, saya berapa bulan lagi saya 79 umurnya. Dan puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk melayani di Indonesia. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, mengikut Tuhan itu enggak sia-sia. Amin. Mengikut Tuhan Yesus itu suatu hak istimewa atau privilege. Satu hak istimewa ikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan terus, karena kita ini sebagai pengikut Tuhan, bukan saudara, kita punya juga pengharapan. Tadi yang pimpin puji-pujian udah katakan toh, Tuhan kita tuh mati. 3 hari kemudian dia bangkit. Ya, toh. Jadi kita punya pengharapan ikut Tuhan tuh, mengikut Tuhan yang telah bangkit dan sekarang tuh duduk di atas tahta. Jadi saya mau memberi suatu dorongan kepada Bapak Ibu sekalian, terus mengasihi Tuhan. Amin. Terus melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Karena kita ini ada upah mengikut Tuhan. Nah, dari Kisah Para Rasul pasal 2.
Kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus itu, sebab itu judul ini saya kasih nama pentingnya kita berfungsi di dalam gereja Tuhan. Ada persoalan tapi terus rohnya berapi-api mau melayani Tuhan terus. Amin. Istri saya cuma bilang ke saya, itu istri saya temannya Pastor Fani. Dia bilang pokoknya kamu melayani Tuhan sekuat kamu lah. Gitu. Tapi puji Tuhan udah mau 79 Tuhan masih kasih kesempatan terus bisa melayani Tuhan. Nah kita tahu Tuhan Yesus mati untuk kita Paskah. Kita tahu 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Tapi saya mau teruskan, dia bukan saja bangkit. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di Kisah Para Rasul 2 dikatakan, ini khotbah Petrus, dibilang begini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Kita tahu Tuhan kita ini bangkit. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu dan dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Dengan kata lain, waktu murid-murid 120 orang penuh Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 2. Ini Petrus bilang, ini bukan kita ini Roh Kudus karena Tuhan Yesus begitu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Di kanan Allah dicurahkan itu Roh Kudus. Dia bilang kita ini bukan mabuk. Kita ini dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan. Nah, ayat 36. Jadi kita tahu Tuhan Yesus sekarang di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan saja bangkit, dia telah bersama dengan Bapa di surga. Amin. Jadi apapun yang kita alami, apapun kejadian di dunia, dia di atas takhta, dia tuh yang menguasai, dia nggak pernah sibuk, nggak pernah kaget, karena dia itu Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan kita. Nah, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa? Waktu dia datang ke dalam dunia karena cintanya kepada saudara, kepada saya seluruh isi dunia, dia mengosongkan diri, meninggalkan semua kemuliaan, datang lahir dengan Maria dan akhirnya dia taat sampai mati untuk menanggung dosa kita. Tapi sekarang dia naik ke surga, Bapa di surga kembalikan semua. Dia jadi Tuhan. Jadi dia yang berkuasa lagi. Sebab itu Filipi katakan setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertekuk lutut bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dan dibilang di sini dan Kristus. Jadi dia dijadikan Tuhan dan Kristus. Apa artinya Kristus? Artinya dia yang diurapi oleh Tuhan. Sebab itu Petrus katakan kita ini penuh Roh Kudus bukan karena kita mabuk, tapi ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Dicurahkanlah Roh Kudus. Sebab itu kita semua orang percaya, kita percaya akan Allah Bapa, akan Tuhan Yesus, akan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yaitu Kristus ini artinya yang diurapi. Jadi Tuhan Yesus Kristus artinya dia ini Tuhan, namanya Yesus dan dia diurapi dengan pengurapan dari yang maha tinggi. Nah, kita ini sebagai umat Tuhan dikatakan di Roma 8, kalau saudara bisa lihat, saudara bisa baca sama-sama, kita bisa baca sama-sama kalau saudara bisa lihat di sana. Kita baca dari Roma 8 ayat 11, 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Jadi waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara diurapi dengan pengurapan dari Maha Tinggi. Sehingga roh yang sama, Tuhan Yesus kan mati di kayu salib, mati di salib dia mati dan dia dibangkitkan oleh Roh Kudus.
Nah Roh Kudus yang sama, yang sekarang bukan di mana ada diam di antara kita, akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana. Jadi kalau Tuhan Yesus umpamanya nggak datang, saudara dan saya meninggal duluan secara jasmani. Satu waktu saudara dan saya akan bangkit. Amin. Oleh apa? Karena ada kuasa Roh Tuhan di dalam kita yang akan merubah kita. Sebab itu kita sebagai orang Kristen yang percaya, kita ini dirubah dari dalam, bukan dirubah dari luar. Dari dalam dengan kuasa apa? Dengan kuasa Rohnya Kudus. Kristus. Sebab itu di Alkitab katakan dari 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi saudara tahu, saudara sekarang di gereja, saya di gereja, umat Tuhan. Kita semua ini sebagai tubuh Kristus. Siapa kepalanya? Yaitu Yesus. Jadi kalau tubuh Yesus yang secara jasmani, dia telah punya tubuh mulia, sekarang dia duduk di kanan Allah Bapa. Tapi sekarang pengurapan Tuhan dari Maha Tinggi, itu ada di saudara, ada di saya. Jadi kita disebut di 1 Korintus 12 diumpamakan oleh Rasul Paulus sebagai satu tubuh. Macam tubuh ini loh, tubuh. Sebab itu dibilang ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi segala macam. Tapi kepalanya itu Tuhan Yesus yang ngatur tubuh Kristus. Jadi kalau dia bilang tubuh Kristus itu adalah gereja Tuhan. Umat Tuhan, orang-orang percaya. Seperti saudara sekarang duduk di sini, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Saudara ini adalah anggota tubuh Kristus. Nah, karena diurapi dengan pengurapan yang sama. Ada amin? Ada amin. Saudara mesti tahu itu. Nah, kita di dalam tubuh Kristus ini seperti Rasul Paulus katakan, seperti satu tubuh ini. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi yang kepalanya tetap Tuhan Yesus, ada yang tangan. Nah, kita harus berfungsi di dalam gereja Tuhan atau di dalam tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus ini ada yang kelihatan, tangan, kaki, ada yang kelihatan. Ada bagian-bagian daripada tubuh ini yang enggak kelihatan. Umpamanya jantung. Jantung, saudara pernah lihat ada orang jantungnya di luar? Enggak ada, di dalam. Nah, begitu juga di dalam gereja Tuhan atau tubuh Kristus, ada pelayanan yang kelihatan. Tapi banyak pelayanan yang enggak kelihatan. Saya kasih contoh. Jantung itu berapa? Cuma satu kan? Tapi kalau jantung ini stop, memompa atau bergerak, tubuh ini mati. Jadi ada pelayanan di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus, di Surabaya City Blessing. Mungkin pelayanannya enggak pernah di mimbar, ini yang kelihatan. Yang enggak kelihatan mungkin dia doa. Pelayanan doa, orang enggak tahu. Tapi kalau dia stop doa, satu badan ini mati. Kalau kita raba begini, baru kita tahu, oh ya kita punya jantung. Gitu. Orang umpamanya, sebab itu saya di mana-mana saya katakan, kalau satu tubuh ini, mana anggotanya yang penting? Yang kelihatan atau yang enggak kelihatan? Yang lebih penting sebenarnya yang enggak kelihatan. Macam jantung, enggak kelihatan. Kita punya ginjal. Punya ginjal, berapa ginjal kita? 2 kalau normal. Ya, tuh. Kalau orang gagal ginjal, sebentar lagi dia meninggal. Orang gak punya tangan 2, masih banyak yang hidup. Orang gak punya kaki 2, masih banyak kursi roda. Tapi kalau gak ada ginjal 2, selesai dah cerita. Jadi banyak anggota-anggota tubuh yang gak kelihatan. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh saya gak bisa khotbah, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak kelihatan. Mungkin bagian doa. Wah, bagian doa di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, tante semua diam-diam tiap malam berdoa untuk orang, berdoa untuk gereja Tuhan. Berfungsi, nggak kelihatan. Tapi banyak kali lebih penting yang nggak kelihatan itu. Nah, sebab itu saya sarankan berfungsi. Jadi banyak kali kita pikir pelayanan itu
Oh, kita khotbah, kita main musik yang di atas mimbar sini. Ya itu bagian pelayanan. Ada yang jadi asyir, ada yang lain apa. Tapi firman Tuhan katakan, apa saja yang kita lakukan dengan sepenuh hati dan karena mengasihi Tuhan. Umpamanya orang kalau di pelayanan banyak bilang saya nggak bisa apa-apa. Doa, saudara tahu, saudara bisa doa di rumah, di mana. Supaya umat Tuhan diberkati, supaya gereja Tuhan itu bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Mungkin gembalanya nggak tahu, tapi kita harus berfungsi. Nah, sebab itu saya katakan banyak fungsi dari tubuh ini yang lebih penting yang di dalam, yang kelihatan. Yang ada yang di luar. Ya, nah, kepalanya tetap Tuhan Yesus. Sebab itu saya mau kuatkan saudara, saudara berfungsi. Mungkin saudara bilang gak bisa apa-apa. Oh mungkin ada orang yang diberkati Tuhan dengan keuangan. Ya berkatilah dengan keuangan. Kalau saudara berkati dengan keuangan. Saudara diberkati dengan apa? Berkati semua. Jadi itu namanya kita harus berfungsi dalam gereja Tuhan. Kalau satu gereja Tuhan, umat Tuhan seperti satu tubuh ini berfungsi dengan baik, maka ini akan hidup. Amin. Nah karena banyak kali konsep kita pelayanan itu semua yang di mimbar. Gitu. Ada umpamanya sound system yang di belakang, ada macam-macam pelayanan. Tapi lakukan semua dengan sepenuh hati. Amin. Amin. Jadi gak ada yang nganggur di dalam gereja Tuhan. Ya, apa saja yang saudara bisa, lakukan itu. Nah, karena kita harus berfungsi. Nanti Tuhan Yesus akan datang untuk gerejanya, untuk umatnya. Nah ini sebab itu saya bilang saudara ini di gereja yang benar. Karena gembalanya tuh udah teruji, udah 40 tahun lebih. Gitu. Kalau motivasinya salah, cuma mau cari duit atau apa udah ketahuan dari dulu. Ya. Nah, karena motivasinya hanya mengasihi Tuhan. Tapi syaratnya satu, kita harus terus mengasihi Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup saya begitu, menyenangkan. Saya dulu bukan orang baik-baik, saya ini pelaut dulu. Ya kan, dah lulus dari sekolah pelayaran keliling, enggak itu sih, enggak seluruh dunia, 2/3 kali. Tapi waktu saya bertobat, terima Tuhan, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, apa aja yang kamu suruh, saya ikut. Cuma satu hal jangan Tuhan, yaitu jangan sampai saya khotbah. Karena saya dulu sering ngejek-ngejek pendeta gitu loh. Nah saya takut diejek. Jadi gak dikabulin, justru jadi pendeta. Ya. Nah berfungsi, tapi asalnya harus berfungsi dalam umat. Karena apa yang saudara lakukan, Tuhan itu tahu. Kalau saudara nanti buka di rumah, gak ada di catatan. Di Alkitab kita tahu kalau kita terima Tuhan Yesus ada buku kehidupan. Nama kita ditulis. Tapi di Maleakhi pasal 3 ayat 16 dibilang ada buku peringatan orang, buku yang tertulis semua peringatan bagi orang kelakuan daripada orang-orang yang benar. Jadi apa yang saudara lakukan Tuhan catat loh. Tuhan catat di sana. Nanti satu waktu kita ketemu Tuhan, buku peringatan orang-orang benar. Apa yang kita lakukan, kita doa, kita memberi, semua itu Tuhan catat. Jadi bukan cuma buku kehidupan, amin. Jadi saya mau kuatkan saudara supaya tetap terus mengasihi Tuhan dengan ambil bahagian di dalam bukan cuma datang hari Minggu tapi pelayanan di dalam hari Minggu. Ingat benar-benar pelayanan banyak yang di dalam, nggak kelihatan, ada yang di luar, amin. Jadi nggak ada yang nganggur, gitu. Ya, nggak ada yang nganggur di dalam gereja Tuhan. Kalau ini tubuh berfungsi, wah maka orang akan melihat kemuliaan Tuhan dan kepalanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wah orang akan banyak datang kepada Tuhan. Amin. Mungkin gak bisa menginjil, doa. Amin. Banyak bisa saudara lakukan. Itu poin pertama. Jadi gak ada menganggur di dalam gereja Tuhan. Terutama saya katakan lagi, gereja ini udah teruji gembala-gembalanya. Dari Pastor Sam, Pastor Fani, nanti Pastor Yosua. Yang udah gak ada motivasi mereka. Bukan jadi gembala supaya dapat duit. Keluar duit sih udah pasti. Tapi mengasihi Tuhan. Amin. Nah, jadi
itu yang pertama saya mau katakan. Kedua, yaitu kita harus cinta firman Tuhan. Kita harus baca dan kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, sebab itu firman Tuhan katakan di Matius bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan. Firman Tuhan itu kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Bukan buat siapa-siapa. Sekarang gampang sekali. Saudara ada telepon, saudara apa. Semua free itu. Semua bebas. Amin. Cinta akan firman Tuhan. Kalau kita cinta akan firman Tuhan, berarti kita cinta akan Tuhan Yesus. Dan kita baca itu, kita renungkan bukan buat siapa, buat kita. Karena ini Tuhan kasih supaya kita bisa hidup berkemenangan di dunia ini. Amin. Saudara tahu, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Berapa kali dia dicobai oleh iblis? Ada yang tahu? 3 kali dia cobai oleh iblis. Tuhan Yesus mengalahkan iblis cuma kutip ayat 3 ayat. Setiap kali dari kitab Ulangan. Karena dia kutip ayat. Jangan engkau mencobai Tuhan. 3 kali dia dicobai oleh iblis. Nah kita ini di Alkitab sekarang ini, saudara tahu di Alkitab ini ada saudara bisa Google. Ada berapa ayat di Alkitab yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Ini senjata kita. Ada berapa ayat? Ada 31.000 ayat. Tuhan Yesus cuma pakai 3 itu. 31.102. Ini saya bukan ngitung 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Saudara Google, saudara tahu. Tuhan Yesus cuma pakai 3, dia hidup berkemenangan. Kita ada 31.102 ayat. Bayangkan itu. Dan ada 23.145 di Perjanjian Lama dan hampir 8.000 di apa. Dan kalau ada orang yang selidik, janji Tuhan itu di Alkitab, namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada kira-kira hampir 8.000 untuk saudara dan saya. Nah kalau kita punya janji dari Tuhan tapi kita nggak pernah tahu, kan rugi sendiri. Ya, toh? Nah, jadi ada, kalau saudara mau catatan ini nanti minta sama si Gerson yang di belakang, ada catatannya semua ini. Nah poin kedua yaitu kita harus pakai firman Tuhan. Karena di Efesus dikatakan firman Tuhan ini ada 7 senjata rohani. Ada ikat pinggang, ada perisai. Tapi cuma ada 1 senjata yang bisa menangkis dan menyerang. Yaitu namanya pedang roh. Nah pedang roh ini yaitu firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, itu bukan saja kita menangkis, tapi kita bisa menyerang juga. Kalau cuma perisai iman, waduh iman terus, satu waktu capek. Tapi kalau ada pedang roh, itu ada 7 senjata. Nah, saya mau katakan kepada saudara, renungkan firman Tuhan. Bukan untuk siapa, untuk saudara sendiri. Supaya saudara punya senjata dan bisa hidup berkemenangan di dunia ini. Ada amin? Tuhan mau pakai semua kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi pertama kita harus ambil bagian di dalam tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Bukan cuma datang hari Minggu tapi berfungsi di dalam gereja Tuhan. Apa aja berfungsi. Lakukan semua dan sepenuh hati. Kedua, kita harus dengar firman Tuhan. Kita harus baca, renungkan firman Tuhan. Untuk siapa sih? Untuk kita sendiri. Supaya kita ada senjata. Kita keluar semua ada peperangan rohani di luar sana. Ada banyak. Tapi kalau kita punya senjata, kita ini bisa hidup berkemenangan. Kita bukan saja bisa menangkis serangan iblis, tapi kita bisa menyerang juga. Ada amin? Jadi itu kedua. Nah yang ketiga sebagai penutup, apa saja yang kita lakukan, ini apa saja yang kita lakukan. Saudara harus fokus kepada Tuhan Yesus. Di Ibrani pasal 12. Oke? Ibrani pasal 12. Karena itu, ayat 1. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dengan kata lain, saya ini ada perlombaan, ikut Tuhan. Pastor Fadi ada perlombaan, saudara ada perlombaan. Nah di dalam perlombaan ini, kalau saudara lihat orang lari, yang menang itu, yang dapat hadiah itu yang apa? Yang menang, yang sampai di garis akhir. Amin. Jangan umpamanya lari 800 meter, baru 400 sudah berhenti. Kita harus terus lari. Karena yang dihitung itu yang masuk garis akhir. Amin. Jadi kita berlomba, saya ada perlombaan, saudara ada perlombaan. Tapi di dalam perlombaan kita harus bilang meninggalkan semua beban dan dosa. Ya toh. Kalau ada beban, umpamanya mereka masih muda-muda. Umur berapa? Umur berapa sekarang? Hah? Berapa? 40, hampir separuhnya saya kan. Ya. Tapi kalau dia ada beban 50 kilogram beras, mikul, saya yakin saya menang tuh kalau berlomba. Karena belum tentu juga dia bisa berdiri. Nah, begitu juga dengan ikut Tuhan. Sebab kalau kita ada beban, Alkitab bilang serahkan kepada Tuhan Yesus. Supaya kita bisa berlomba. Ya toh. Marilah kepada aku ya kamu yang berlelah dan beban berat. Matius 11 ayat 28-29. Nah, kalau kita pikul terus ya repot. Ya toh. Saya kasih kesaksian pendek. Ada satu pendeta. Dia pergi di Ambon, masih muda. Terus berapa tahun kemudian ketemu saya. Terus dia bilang, aduh pastor, waduh pergi ke Ambon, waduh orang-orang tuh banyak ayat, ikut Tuhan jadi pendeta itu berat ya. Terus dia bilang, berat, kamu salah baca Alkitab. Tuhan Yesus bilang, bebanku tuh ringan dan enak dipikul. Saudara tahu kalau enak, kalau ada restoran enak, saudara akan bilang-bilang ke orang dan datang lagi. Nah kalau saudara bilang berat, nggak cocok sama Alkitab. Oh benar juga pastor, bertobat. Karena kamu pikul beban palsu, bukan beban jahat. Nah, beban Tuhan Yesus bilang ringan, lu bilang berat. Bagaimana? Kan nggak cocok sama Alkitab. Jadi melayani Tuhan itu dengan sukacita. Karena serahkan ke Tuhan. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Amin. Jadi di dalam perlombaan jangan kita melihat kepada gembala. Jangan manusia. Selama saya melayani Tuhan, saya fokus saya ke Tuhan Yesus. Saya mau menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Jadi itu fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus ke pendeta terkenal. Nanti dia jatuh, saudara jatuh juga. Saudara fokus kepada Tuhan Yesus. Tiap kali datang ke Tuhan Yesus. Tapi ayatnya enggak selesai. Ayatnya bilang apa? Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dan dia dijadikan Tuhan dan Kristus. Artinya apa? Semua di dunia ini dia di atas takhta, semua di bawah kontrolnya. Dunia mungkin sekarang keadaannya ekonomi atau apa, Tuhan tetap di takhta. Amin. Tuhan kita di takhta, dia bangkit dan dia naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa. Jadi fokus di dalam pelayanan, ada orang mungkin mengecewakan, fokus kepada Tuhan Yesus. Yang sekarang di mana? Ada di sebelah kanan Allah. Amin. Maka kalau saudara ada visi begitu, saudara akan makin giat. Makin giat, makin giat. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, susah atau senang. Tapi saudara tahu mata saudara jangan melihat kepada persoalan. Lihat kepada Tuhan Yesus. Semua kita selama masih hidup ada persoalan. Kalau udah mati secara baik, baru nggak ada persoalan. Ada persoalan, persoalannya macam-macam. Tapi mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Nah kalau saudara lakukan itu, maka saudara akan giat terus,
melakukan kehendak Tuhan. Sebagai penutup saya kasih kesaksian dikit. Ibu Pastor Fani tahu, saya punya 3 anak. Laki-laki semua. Ya, toh. Kalau di saya ini mungkin saudara lihat tinggi, tapi kalau dengan dibandingin sama 3 anak ini saya yang paling pendek. Padahal udah 180 saudara. Anak yang bungsu, olahragawan. Saya waktu muda bisa handstand 2 tangan. Dia 1 tangan. Ya. Terus apa terjadi? Umur 14 mau ke gereja sama ibunya terjadi kecelakaan. Dan dia lumpuh dari leher ke bawah. Yang olahragawan begitu, namanya Jeremy. Saudara doain dia. Dan dia sekolah. Waktu dia sekolah, dia lulus SMA, terus dia masuk mahasiswa. Baru 1 bulan, dia bilang begini, saya rasa saya buang-buang waktu. Di kursi roda, dia kerja sekarang. Dia bilang, jadi mau apa? Saya mau masuk sekolah Alkitab. Masuk sekolah Alkitab dia, sudah lulus sekolah Alkitab. Nah waktu dia kecelakaan, tiap kali dia bertanya, kenapa saya? Wah susah jawabnya saudara. Kenapa saya yang harus celaka? Kenapa saya harus lumpuh dari sini ke bawah? Karena otaknya biasa tapi dari sini ke bawah. Ya buat saya gak ada jawaban. Saya cuma jawab, Jeremy, saya ini bukan Tuhan. Tapi yang satu hal saya tahu, Tuhan Yesus itu setia. Amin. Ini cuma contoh. Waktu dia lulus SMA, saya tanya ke dia, sekarang kamu udah lulus SMA. Kalau kamu gak celaka, kira-kira kamu sekarang udah apa? Mau masuk mahasiswa. Apa dijawab tanpa pikir? Narkotik, narkoba. Loh, saya kaget. Jadi kita lihat waktu dia celaka itu umur 14 tahun, kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa jawabannya. Tapi begitu dia lulus SMA, dia sendiri bilang, kalau saya normal, saya udah narkoba. Baru kita bilang, wah Tuhan tuh ajaib. Kita nggak lihat dulu tuh. Tapi begitu dia lulus, dia sendiri yang ngomong tanpa mikir. Nah, coba kalau anak kita jadi narkoba, aduh lebih parah lagi kan kita ngelihat. Tapi ya puji Tuhan, dia lulus sekolah Alkitab, dia kerja, masih di kursi roda, bisa nyetir sekarang. Ya mobil spesial tuh, pakai tangan, enggak pakai kaki. Tapi ya kita lihat, jadi apapun yang terjadi dalam saudara, kita jangan pandang persoalannya. Kita lihat Yesus yang sekarang di mana? Duduk di atas takhta Allah. Amin. Apapun persoalan keuangan, persoalan apa, lihat kepada Yesus yang duduk di atas takhta. Semua di dunia ini di bawah kontrolnya. Amin. Nah sebab itu, dia duduk di atas takhta, dia telah mati tapi dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa. Dan dia janji untuk saudara dan saya. Di mana Yohanes 14, di mana tempat aku berada, kamu pun tuh bisa berada. Amin. Aku pergi menyediakan tempat. Amin. Jadi apapun yang terjadi saudara, berfungsi dalam gereja Tuhan. Cinta akan firman Tuhan. Dan mata tertuju kepada Yesus. Apapun dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman. Biar Engkau terus memeteraikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan menjadi pendengar-pendengar firman. Berkati umat-Mu Tuhan di Surabaya City Blessing. Amin. Berkati dengan berkat dari tempat maha tinggi. Baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Supaya semua kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, puji dan hormat kami kembalikan padamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Amin, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Paul untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa memang kita adalah satu tubuh Kristus. Tadi sangat menggugah ya,
Dikatakan bahwa banyak yang tidak terlihat di dalam tubuh kita. Itu harus terlibat supaya kita bisa hidup. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu sekalian, bukan cuma di hari Minggu, tetapi kita yang ada dan datang ke tempat ini yang sudah menjadi anak Tuhan. Ayo, meskipun tidak terlihat, kita terlibat. Banyak pelayanan yang memang sudah Tuhan siapkan untuk jemaat di tempat ini. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nanti setelah persembahan diberikan, sebelum penutup, sebelum doa berkat, saya akan mengundang Bapak Sugi dan Pak Yoyo untuk datang ke depan untuk memberikan laporan tentang janji iman yang kita sudah adakan di gereja ini. Tapi saat ini sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami mengucap syukur untuk hari ini. Firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Sehingga kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian sekarang ada di dalam kami, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing dan meneguhkan perjalanan hidup kami. Supaya kami senantiasa berkenan kepadamu. Senantiasa bersuka cita, haus akan firman-Mu. Haus akan melayani Engkau untuk membalas segala kebaikan-Mu. Yang tidak mungkin bisa kami balas ya Tuhan. Dan saat ini sebagai ucapan rasa syukur kami juga mau memberikan persembahan kami yang akan dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena segala berkat telah Engkau berikan kepada kami. Jehovah Jireh Allah yang telah mencukupi segala kebutuhan. Jehovah Shalom, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Yang selalu ada dan berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan memberikannya ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan di depan atau melalui QRIS dan akan ada. Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami percaya kehadiran Anda bukanlah sebuah kebetulan tetapi ada rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda di tempat ini. Untuk ibadah umum jam 8 pagi. Dan ibadah Fire of Revival jam 10 pagi. Pada tanggal 2-4 Juli, Kingdom Kids akan mengadakan Vacation Bible Fun untuk anak-anak usia 6-12 tahun. Silahkan hubungi nomor telepon yang tertera di layar atau dapat menghubungi Blessing Center. Bagi Bapak Ibu atau saudara yang rindu untuk bergabung sebuah komunitas, rindu untuk saling mengasihi, dan rindu untuk bertumbuh bersama. Kami mengajak Anda untuk ikut di dalam Kersel dan ikut melayani dalam tim pelayanan yang ada. Kami percaya kita tidak hanya diciptakan untuk menikmati gereja tetapi menjadi bagiannya. Bila Anda rindu untuk melayani, bergabung ke dalam Kersel, ataupun untuk informasi lainnya, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui WhatsApp 089813333789. Demikian pengumuman Blessing Center. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi saudara-saudari. Berikut kami akan memberikan panitia tim pembangunan dan pemeliharaan gereja City Blessing ada menyampaikan info mengenai dana janji iman sebagai berikut. Sampai tanggal 21 April, dana yang sudah terkumpul sebesar 81.242.000 dan diperkirakan janji iman menyusul yang akan diterima sebesar 18.220. Jadi total keseluruhan
sekitar 99.462 juta. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih atas berkat dan kemuliaan Tuhan Yesus yang sudah kita terima melalui saudara-saudara semua. Lalu untuk pergantian karpet rencananya akan mulai dikerjakan besok hari Senin tanggal 28 April. Estimasi biaya yang dikeluarkan untuk proyek peremajaan karpet panggung ini ya, yang Bapak Ibu lihat di depan ini sekitar 26.180.000 dan sudah dibayarkan lunas. Jadi diperkirakan minggu depan kita sudah bisa menikmati karpet baru. Gitu ya. Mohon kita berdoa pada Tuhan supaya pekerjaan nantinya lancar. Adapun sisa dana yang diperoleh dari tadi ya 99 juta minus 26 juta sekian, sekitar 73.282.000 akan dipergunakan untuk kebutuhan yang lain seperti perbaikan dinding. Di kanan kiri Bapak Ibu ini ada rayap ya, ada keropos sedikit-sedikit, nanti kita akan cek. Terus mungkin di alat musik yang perlu perbaikan sedikit-sedikit. Tentunya rincian detail tersebut nanti akan kita update, pengumuman menyusul. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan kita berharap seluruh jemaat tetap beriman dan terlibat dengan memberikan dukungan doa untuk mengenapi janji iman kita bersama-sama. Kita kutip ayat firman Tuhan ya, di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mungkin Pak Sugi akan menambahkan. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih sekali lagi Pak Yoyo, Pak Sugi. Contoh dari pelayanan yang terlibat tapi tidak terlihat. Ya, karena begitu kita mesti terlibat. Bayangin rayap aja terlibat loh. Ini dinding, yang sini udah diganti. Yang di sini belum, makanya nanti akan diperbaiki segera. Mereka aja terlibat, kita perlu terlibat untuk pembangunan perawatan rumah Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya tidak menyangka sampai begitu. Rela berkorban demi untuk pelayanan kita bersama. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Pak Yoyo, Pak Sugi. Mari kita bangkit berdiri dan menutup kebaktian pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita mau tetap ingat bahwa ayo semangat melayani, fokus kepada Tuhan Yesus. Kadang manusia bisa berbuat kesalahan, gak ada yang sempurna, justru kita saling menyempurnakan. Tapi dalam Surabaya City Blessing lah gereja berkembang karena setiap anggota jemaatnya itu terlibat meskipun kadang-kadang tidak terlihat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Pagi hari ini kami menikmati akan kehadiran Tuhan. Kami menikmati firman Tuhan yang disampaikan yang akan mengingatkan kami senantiasa betapa Engkau begitu mengasihi kami dan telah memberikan yang terbaik sehingga kami pun bisa diperlengkapi untuk menjadi jemaat yang terlibat dan benar-benar mengasihi Engkau melalui kasih yang diekspresikan melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami dan mata kami selalu tertuju kepadamu. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, Jemaat Surabaya City Blessing. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah berkat, garam dunia dan terang dunia yang akan menerangi kegelapan di sekitarmu dan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.